Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sugianto dengan NIM 0513406266 dari UPPJJ Jakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas 1 algoritma dan pemrograman untuk soal nomor 2 tentang flowchart dan psikot. Yang pertama kita bahas adalah untuk flowchartnya. Untuk pembuatan flowchart pasti awalan itu pasti menggunakan simbol terminal di sini, dan juga untuk akhiran pasti menggunakan simbol terminal di sini. Dan untuk perkenalan untuk simbol-simbolnya dan untuk simbol persegi dasar genjang di sini, ini adalah simbol data input atau data output, dimana di sini juga ada simbol belah ketupat, yakni adalah simbol decision atau pengambilan keputusan. Biasanya kalau pengambilan keputusan itu antara ya dan tidak. Kalau seandainya iya kemana, kalau tidak itu kemana, biasanya gitu. Kalau untuk persegi panjang di sini adalah simbol untuk proses, dimana kalau simbol itu memerlukan proses, maka biasanya itu menggunakan bentuk persegi panjang seperti ini. Jadi pertama-tama langkahnya itu setelah kita mulai dari start, setelah itu pasti masukkan golongan, input golongan, golongannya apa, A, B, atau C, terus input jam lembur di sini, lalu input gaji golongan. Jika golongannya itu A, jika iya, maka gaji pokok adalah 5 juta. Jika tidak, jika golongannya B adalah, maka gaji pokoknya adalah 6,5. Jika golongan C, maka di sini C gaji pokok adalah 9,5. Di sini kenapa saya menggunakan pengambilan simbol proses, bukan menggunakan pengambilan decision seperti yang di atas ya? Karena kita menginput di sini nantinya inputan dari awal itu mengenai golongan itu cuma ada 3, A, B, atau C. Selain itu tidak ada lagi. Maka di sini kalau tidak pasti langsung kita proses di sini dan hasilnya langsung, kalau itu pasti jadikan, kalau enggak A ya pasti B, kalau enggak B juga, kalau enggak A dan B maka hasilnya pasti C gitu. Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya dari golongannya, lain-lain semuanya, maka di sini kita menggunakan if then ya. Jika if lembur 1 jam, maka di sini gaji lembur adalah gaji pokok kali 30, 0,30 maksudnya. And if lembur 2 jam, then gaji pokok kali 0,32. Else lembur 3 jam. If lembur 3 jam, then gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. Kenapa? Kita penulisannya adalah 0, kali 0,34 atau kali 0,32 atau kali 0,30 di sini, karena dari soal pertama itu menggunakan persentase, maka kita membuatnya menjadi ringkas, yakni 30/100 jadinya 0,30, 32/100 jadinya 0,32, dan sebagainya di sini. If lembur 4 jam, then
gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,36. Else lembur 5 jam atau lebih, gaji pokok kali 0,38. Hasilnya nanti di sini else juga, if dengan menggunakan tanda and if di sini total penghasilan adalah gaji golongan plus gaji lembur, maka mendapatkan output total penghasilan di situ. Selesai. Kita langsung pindah ke tugas untuk membuat berikutnya. Kita menggunakan sama langkahnya dengan langkah-langkah flowchart. Maaf, sebelumnya tadi di flowchart saya tidak menggunakan bahasa case ya, tidak menggunakan case ya. Harusnya di awal itu menggunakan case. Soalnya di sini bisa menggunakan if then, else, atau menggunakan case. Saya menggunakan case di sini karena lebih untuk codingan case itu lebih mudah ya, lebih ringkas juga untuk pemrograman Java. Menggunakan switch case. Di Visual Code ini sama kayak flowchart. Jadi pertama kita mulai dari start, input golongan, input jam lembur, lalu switch golongan. Kalau case-nya A adalah gaji pokok adalah 5 juta. Kalau case-nya B, gaji pokok adalah 6,5. Kalau case-nya C, gaji pokok adalah 9.500.000. Saya kasih default di sini. Jika pemasukan inputannya itu nanti bukan golongan A atau golongan B atau golongan C, maka ada tulisan masukkan golongan dari di terminalnya akan memberikan output masukkan golongan A atau B atau C saja, nggak usah memberikan golongan yang lain selain itu. Di sini stop, tutup N, lalu switch kita pindah untuk kasus yang kedua, masalah lemburan. If jam lembur, saya menggunakan jam lembur sini ya, sama dengan jam lembur ada 1, then maka persentase lemburnya itu 0,30. Else if jam lemburnya 2, then maka persentase lemburnya kali 0,32. Begitu juga selanjutnya sampai if jam lembur lebih dari 5, then persentase lembur adalah 0,38. Else jika persentase lemburnya adalah 0, jika kita memasukkan 0 jam lembur, maka itu juga akan dihitung 0 di situ. Di sini dengan gaji lembur maka akan dihasilkan output itu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persentase lembur, maka akan menghasilkan total gaji pokok plus gaji lembur. Gaji lembur itu didapatkan dari gaji pokok kali persentase lembur, maka total gaji yang didapatkan nanti gaji pokok plus gaji lembur dari situ. Lalu di sini akan diberikan perintah print system out, maka menggunakan total penghasilan R, penghasilan berapa rupiah dari total gaji, terus N. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan Java. Saya sudah menggunakan codingan Java di sini. Seperti langkah-langkahnya saya pakai dari Visual Code yang ini. Sama di sini. Menggunakan switch case di sini. Gaji pokok seperti ini, dan menggunakan if then else di sini. Lalu akan menghasilkan output hasil, yakni gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan di situ.
Sebagai contoh seperti ini. Misal saya menginput untuk golongannya adalah golongan B dan jam lemburnya adalah 2 jam, maka dihasilkan total penghasilan adalah 8.580.000 di situ. Dan jika saya menginput golongannya yang tidak sesuai A, B, atau C, misal golongan D, lalu inputan jam lemburan adalah 1, maka di sini output dari terminalnya adalah masukkan golongan A, B, atau C saja. Jika saya menggunakan memasukkan inputan misal golongannya adalah A, lalu jam lemburnya adalah 0, maka dia cuma mendapatkan gaji pokok saja di sini, karena gaji lembur nggak dihitung. Seperti psikot yang tadi di sini. Jadi seperti itu mungkin tugas 1 untuk nomor 2-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya masih perlu banyak belajar lagi untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.